Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah amma ba'du. Yang saya hormati seluruh asatidz wal asatidat DPD Akpai Kabupaten Bangkalan, juga para pemirsa yang dirahmati Allah. Sebagai langkah awal, marilah sejenak pada kesempatan siang hari ini kita tenadahkan kedua belah tangan kita seraya bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan siang hari ini barakah, ma'unah, hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita dapat bersua kembali dalam nuansa acara Kultum DPD Akbai Kabupaten Bangkalan, disertai dengan harapan semoga amal ibadah kita, khususnya ibadah puasa yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita bersama, ajunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajunan yang telah sukses dalam misi dan visi kerasulannya, mengajar kita ad-dinul Islam, ad-dinu ya'lu wa la yu'la alaih, dan semoga kita semua dapat meneladani akhlak ajunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan tausiah singkat tentang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan kunci kesuksesan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketika kita mendengar kata akhlak, maka yang terlintas di pikiran kita ada dua hal. Yang pertama akhlak terpuji, dan yang kedua akhlak tercela. Namun ketika dikaitkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti yang terlintas di pikiran kita adalah akhlak terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, Rasulullah adalah tauladan bagi kita. Cara berfikirnya, cara bicaranya, cara makan, cara tidur, dan cara berjalannya, semuanya harus kita kaitkan, harus kita ikuti. Rasulullah SAW pernah pada suatu saat ketika beliau duduk bersama anak kecil, dan di hadapan anak kecil tadi ada wadah berisi air. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin mengambilnya, beliau tidak langsung mengambil, tetapi beliau meminta izin dulu kepada anak kecil tadi. Betapa agungnya akhlak Rasulullah SAW. Jangankan kepada orang yang lebih tua, kepada anak kecil saja beliau masih meminta izin. Ini yang harus kita teladani. Jangan sampai mentang-mentang dia anak kecil kita main ambil saja. Jangan, kita teladani apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau pernah bersabda, man lam yarham shogirona walam yuwakkir kabirona falaisa minna. Semoga kita dijauhkan
dari akhlak yang tidak terpuji sehingga kelak kita tidak diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat pada suatu kisah yang sudah biasa kita ceritakan kepada anak-anak kita ceritakan kepada anak-anak didik kita di sekolah. Dulu pada masa awal Islam disebarkan di kota Madinah, maksud saya disebarkan di kota Makkah, tidak sedikit orang yang membenci Rasulullah SAW. Bahkan pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tidak suka kepada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu ketika Nabi ingin pergi ke masjid, ada yang menaburi duri, ada yang meludahi, bahkan ada yang melemparinya dengan kotoran unta. Namun beliau tetap sabar. Beliau tidak membalasnya dengan kekerasan. Bahkan ketika orang yang menyakiti Nabi tadi sakit, Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang menyambangi orang tadi. Betapa mulia dan agungnya akhlak Rasulullah. Sehingga orang yang selalu menyakiti Rasulullah tadi merasa malu, merasa kagum dengan akhlak Rasulullah SAW, bahkan dia masuk agama Islam. Betapa agung dan mulianya akhlak Rasulullah SAW, dan ini harus kita teladani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian semua. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat tadi sudah jelas ketika kita ingin hidup dicintai Allah, hidup bahagia di dunia, hidup bahagia kelak di akhirat, maka ikutilah, maka teladanilah akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, baik dari tutur kata yang ala kadarnya, maklum orang matur soro oca bahasa Indonesia di tae pangki konco ben pungkilah. Sekali lagi, atas semua kesalahan hanya dapat mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.